Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah taala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu ru'safiyahu min ahli dunya ta'ala thumma ihtasabahu illa al-jannah. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis ini dinamakan oleh ulama mustalah ahli al-athar. Jadi ada nama mustalahu ahli al-athar atau yang dikenal dengan mustalahul hadis. Ulama mustalahul hadis menamakan hadis ini dengan nama hadis qudsi. Karena ini bukan firman, bukan perkataan dari Rasul, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, ya, atau sebagian menyebutnya al-hadithul ilahi atau al-hadithur rabbani. Itu nama-nama lain dari al-hadithul qudsi. Karena riwayat Abu Hurairah ini dari Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata bahwa ini perkataan Allah. Jadi fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadisnya hadis Rasul tapi datangnya dari Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah maknanya datangnya dari Allah tapi lafadznya dari Rasul. Ya, jadi itu hadis qudsi. Terus bedanya sama Al-Quran, kalau Al-Quran lafzan wa ma'nan minallah, lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, itu hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran nas dan lafadz dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis qudsi, hadisnya terkadang bisa jadi sahih, bisa menjadi apa? Hasan, bisa menjadi dhaif. Bahkan ada hadis qudsi yang maudhu'. Hadis qudsi tidak banyak, hanya sekitar 200 sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Taisir karya Tahriyan. Karya siapa? Syekh Mahmud Tahan. Dia berkata bahwa kurang lebih sekitar 200 hadis qudsi itu saja. Ada berapa? 200, tidak banyak. Hadis qudsi. Hadis rabbani atau hadis al-ilahi biasanya dengan sighah seperti ini. Rasulullah SAW katakan yaqulullahu ta'ala atau fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. An rabbih tabaraka wa ta'ala. Itu hadis qudsi yang lafadznya dari Rasulullah SAW sementara maknanya dari Allah. Oleh karena itu hadisnya terkadang tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran qat'iyyud dalalah, qat'iyyud thubut. Tidak percaya sama Al-Quran seketika keluar dari agama Islam. Tidak percaya sama hadis qudsi yang tidak sampai kepada mutawatir, artinya dia dhanniyud dalalah, maka berujung sampai ke fasik. Sampai ke fasik. Nah, kalau misalnya dia meyakini benar-benar tidak ada hadis ini, artinya dia mu'anid begitu, menentang Allah, menentang Rasul, ya salahnya di menentangnya itu, maka bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lafadznya sementara maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan Al-Qur'an apa? Kalau Al-Qur'an bisa dibaca di dalam salat. Kalau hadis qudsi baca di dalam salat enggak boleh. Kalau di dalam salat boleh enggak baca Quran? Boleh, bahkan diwajibkan kita membaca surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW dalam sahih, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Sementara hadis ini, hadis qudsi, boleh nggak dibaca? Seperti hadis yang dibawakan Habib Muhammad tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Allahu akbar, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau baca ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, bisa boleh nggak? Washalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau baca hadis qudsi boleh nggak? Nggak boleh. Yuta'abbadu bihi. Hadis Al-Quran, baca man qara'a harfan min Al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Setiap membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran sama seperti 10
pahala, dan 10 pahala itu berlipat sama seperti 1 pahala, dan 1 pahala berlipat ganda sampai 10, kata Rasulullah SAW. La aqulu alif lam mim harf, kata Rasul. Dia tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Lakinnal alif harf wal lam harf wal mim harf. Jadi alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah. Sementara hadis qudsi tidak ada yang seperti itu. Ayat Al-Quran mu'jiz. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tantang semua orang untuk bisa mendatangkan lafaz yang serupa, tapi tidak akan pernah mampu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun semuanya bersatu satu sama lain untuk menandingi Al-Quran, gak bakalan pernah mampu. Tapi hadis qudsi, lafaznya itu lafaz manusia, berbeda dengan Al-Quran. Jadi tidak ajiz seperti apa? Seperti ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran atau Al-Quran tidak boleh bagi orang yang junub. Sementara hadis qudsi boleh secara hukum, tapi secara adab tidak boleh. Hal-hal yang baik itu lebih baik apa dalam keadaan yang suci sebenarnya, tapi tidak memaksakan. Ini berarti mutasyadid. Ya, agama Islam fihi sa'ah. Di dalamnya banyak kemudahan. Itu namanya hadis qudsi. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un. Sesungguhnya tidaklah bagi seorang hambaku yang beriman bagiku balasan, kata Allah. Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Ketika aku ambil, aku tarik kekasihnya di dunia, kemudian dia sabar mengharap keberkahan. Al-ihtisab itu selain sabar, dia juga mengharap pahala dari Allah. Al-ihtisab itu artinya orang yang sabar kemudian mengharap pahala, bukan sekedar sabar, tapi dia mengharap pahala, mengharap balasan. Sabarnya itu insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ihtisaban. Seperti hadis Rasulullah banyak, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dia sabar dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia berharap kepada Allah pahala. Ihtasabahu, dia sabar kemudian dia berharap pahala oleh Allah, maka dia tidak mendapatkan kecuali illa jannah. Dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil bahwa sesungguhnya kalau seseorang dia memiliki kekasih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tarik kekasihnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimatikan atau diwafatkan, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada balasan yang lebih cocok, kata Allah, untuk dia kecuali surga. Tapi sabar susah. Sabar itu susah. Seperti hadis yang kita bacakan minggu lalu, hadis siapa? Anas bin Malik, tentang siapa? Seorang wanita. Apa yang dia lakukan? Dia nangis sejadi-jadinya. Nabi Muhammad datang bilang, sabar, Allah akan berikan kamu surga. Bilang, ente nggak tahu musibah ana, pergi ente dari tempat ini. Kamu nggak paham apa yang saya rasakan. Kamu tidak pernah merasakan. Semua orang dapat musibah pasti ngomongnya begitu. Semua orang, manusia ini semuanya punya musibah. Kamu tidak akan pernah tahu masalah saya. Pergi kamu dari, kamu nggak pernah. Coba kamu sebentar saja jadi saya, kamu bakalan. Semua orang punya musibah. Apa yang kamu rasakan tidak dirasakan oleh saya, apa yang saya rasakan tidak dirasakan oleh kamu. Dan setiap orang memiliki masalah. Tanpa masalah berarti kamu setan. Tanpa masalah tidak. Semua orang punya masalah. Bahkan semakin banyak masalah, semakin menunjukkan bahwa wadah pahala kamu lebih besar dari orang lain. Makanya masalah kamu dibanyakkan. Ana sering bilang bahwa kemuliaan seorang itu bukan dilihat daripada sedikit masalahnya. Kalau saja kemuliaan itu dilihat daripada sedikit masalah, tentu Nabi Muhammad orangnya nggak punya masalah. Tapi Nabi Muhammad paling banyak masalahnya. Dari baru lahir, belum lahir, masih di perut ibunya 2 bulan udah meninggal bapak. Baru usia 6 tahun ibunya meninggal. Baru usia 8 tahun kakeknya meninggal. Baru usia 40 tahun ketika sedang viral, sedang lagi naik daunnya Rasulullah, sampai dikenal di mana-mana Al-Amin, tiba-tiba dicemooh orang. Ketika usia 45 tahun Rasulullah SAW diasingkan selama berapa lama? 3 tahun, gak dikasih makan, gak dikasih minum, ditahan semuanya. Orang ngirim makanan gak dikasih sama Rasul, sama orang-orang kafir Quraisy. Istrinya juga begitu. Yang gak ada musibah, yang gak ada masalah, Fir'aun. Hidupnya enak, tentram, sekali mati paeh. Sekali mati habis, ya Allah Subhanahu wa ta'ala habiskan. Makanya orang yang sabar akan
Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang begitu besar di sisi Allah, yaitu apa? Syurga. Kata Allah, tidak ada balasan yang lebih cocok bagi orang yang sabar ketika ditinggal orang yang dia cintai kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala.